Kita sering banget ngebayangin kiamat itu datangnya dengan suara gemuruh ya kan, ledakan dahsyat atau hantaman asteroid dari luar angkasa. Tapi gimana kalau kiamat yang sesungguhnya itu datang dalam sunyi senyap? Coba deh bayangin, sebuah skenario di mana ancaman terbesarnya itu bukan sesuatu yang datang, tapi justru sesuatu yang pergi untuk selamanya. Oke, kita mulai berandai-andai. Di detik ini, sekarang juga, sesuatu yang mustahil terjadi. Setiap atom logam di planet bumi lenyap begitu saja. Bukan meledak, bukan berkarat, tapi puff, hilang. Dunia nggak meledak, nggak terbakar juga. Cuma, ya itu, dia kehilangan tulang punggungnya. Struktur yang menopang semua yang kita kenal sebagai peradaban modern, tiba-tiba nggak ada. Semua logam yang udah kita tambang, kita bentuk, dan kita andalkan selama ribuan tahun, dari cincin di jari kamu sampai kerangka gedung pencakar langit, semuanya menguap dalam sekejap mata. Nah, dari sinilah efek dominonya dimulai. Dan cepet banget. Hal pertama yang hancur adalah ilusi kita tentang kekuatan. Kota-kota yang kita bangun, jaringan transportasi yang kita banggakan, semuanya ambruk. Ini nunjukin betapa rapuhnya kita loh. Kota-kota besar kita itu dasarnya cuma tumpukan pasir dan semen. Tanpa besi tulangan di dalamnya, beton itu ya cuma debu yang nunggu waktu buat runtuh. Gedung-gedung dan jembatan bakal remuk jadi puing-puing cuma dalam hitungan detik. Langit bakal jadi saksi tragedi, ribuan pesawat ancir di udara. Di bawah, kereta komuter yang tiap hari kita naikin itu bakal keluar dari relnya. Mobil sama motor di jalanan, udah jadi tumpukan plastik dan karet aja, nggak bisa gerak. Dan tentu saja, tanpa kabel tembaga, listrik di seluruh dunia padam. Gelap gulita total. Tapi, horor yang sebenarnya itu bukan datang dari luar jendela. Kengerian yang sesungguhnya justru datang dari dalam diri kita sendiri. Sebuah pengkhianatan di tingkat sel. Darah kita warnanya merah kenapa coba? Ya, karena ada atom besi di dalam hemoglobin. Anggap aja hemoglobin ini jutaan kurir super kecil yang tugasnya nganterin paket paling penting, oksigen, ke setiap sel di tubuh kamu dari otak sampai ke ujung jari kaki. Nah, tanpa atom besi itu, para kurir ini mogok kerja. Dan tahu nggak, waktu yang kita punya sebelum semuanya game over, kurang dari 3 menit. Jadi gini, poin pentingnya, kamu bisa aja napas sepuasnya, paru-paru kamu berfungsi normal. Tapi tanpa besi di darah, oksigen itu nggak akan pernah nyampe ke sel-sel kamu. Tubuh kita bakal mati kedinginan, kelaparan oksigen, padahal udaranya melimpah. Sebuah akhir yang sunyi dan ironis banget kan? Dan kalaupun ada yang secara ajaib selamat dari kiamat biologis ini, masalahnya belum selesai. Bencana ini bukan cuma menghapus masa depan kita, tapi juga seluruh masa lalu kita. Kita bicara soal amnesia peradaban, secara total. Kita kan sering ya ngomongin soal cloud atau awan, seolah-olah data kita itu ngambang di langit. Padahal kenyataannya nggak gitu. Cloud itu fisik banget. Wujudnya itu rak-rak server raksasa, kabel tembaga di mana-mana, chip yang rumit, yang semuanya butuh logam buat berfungsi. Tanpa logam, ya udah semua itu lenyap. Seluruh pengetahuan manusia, sejarah digital kita, foto-foto kenangan, karya seni, sampai data finansial, semuanya menguap. Kita jadi spesies yang mendadak amnesia, lupa kita ini siapa, dan gak punya apa-apa buat mulai lagi. Nah, pada akhirnya, semua ini maksa kita buat ngelihat gambaran yang jauh lebih besar. Sebuah perspektif kosmik tentang di mana posisi kita sebenarnya di alam semesta. Dan ini nih pemikiran yang menarik. Gimana kalau ini bukan kejadian acak? Gimana kalau logam, elemen yang lahir dari ledakan bintang miliaran tahun lalu itu ternyata capek nopang ambisi kita yang gak ada habisnya. Dan akhirnya pilih buat pulang kembali jadi debu bintang. Jadi skenario ini nunjukin betapa tipisnya batas antara peradaban sama kehancuran. Nah, saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Kalau tulang penyangga peradaban dan tubuh kita lenyap hari ini, apa sih yang tersisa dari kehebatan kita sebagai manusia? Apa intinya jadi manusia kalau semua pencapaian fisik kita bisa kehapus gitu aja dalam sekejap? Coba deh renungkan.